Masih semangat? Amin. Kita harus tetap semangat ya. Katakan kalau tidak kamu berharga. Kamu berharga. Saya berharga. Saya berharga. Kita semua berharga. Berharga. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Kita lah anak kesayangan Tuhan. Kita lah harta yang indah di hadapan Tuhan. Ya. Hari ini siapa bergelora hatinya? Siapa hatinya bergelora, berbunga, luar biasa ya. Saya juga bergelora, hati tetap bergembira, bersuka cita, dan sangat diberkati dengan pujian tadi. Ada gembala ya. Sepanjang pujian yang dinaikkan ke gembala, itulah firman yang saya sampaikan hari ini. Ketika kita masuk di tahun 2022, selamat tahun baru, masukin awal bulan dan sudah minggu berapa ya? Iya, kita sudah tinggalkan tahun 2020. Itu karena kasih anugerah. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ketika kita memasuki di tahun 2025, kita harus tetap semangat. Awalnya sesuatu dengan setia, akhiri dengan setia, kata Pak Gembala kemarin. Wih, Pak Gembala itu menceritakan tentang menghadapi tahun 2005 apa harus kita perbuat. Dia menyampaikan kemarin tentang Pak Gembala menyampaikan tentang Yosua di situ ya. Dia bilang itu tetap maju, jangan gentar, jangan takut, jangan tawar hati. Di situ ya. Aku selalu setia. Ya. Sudah, lakukan ya bagian kita. Bagian kita tetap bersemangat itu aja. Selalu bersemangat. Kemarin juga Pak Gembala menceritakan tentang sikap bijak mencegah bencana. Wih, itu saya sangat berhati. Ketika Pak Gembala mengucapkan seperti ini, saya mau terima langsung gitu. Langsung. Minggu depan langsung saya dapat pimpin Tuhan. Karena kita dapat hikmah dari Tuhan, sehingga kita melangkah sesuai dengan jalan Tuhan. Amin. Nah, di tahun 2025 ini apa yang akan terjadi di depan? Kita tidak tahu. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu begitu indah dalam hidup kita. Amin. Masa depan kita harus terang demi gemilang. Asal kita, kemarin saya nyampaikan, kita tetap terhubung, terkoneksi bersama Tuhan Yesus. Kita harus tetap melekat kepada pokok anggur yang benar. Itu harus kita ingat pesan-pesan Tuhan. Ketika kita ingat pesan Tuhan, berita Tuhan, maka sepanjang perjalanan hidup kita akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Dengan cara kita harus sungguh-sungguh memiliki komitmen di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika kita sudah hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, memiliki komitmen, aku tetap cinta Yesus. Saya percaya apa yang akan terjadi di tahun 2025, hidup kita penuh dengan berkelimpahan sukacita, berkelimpahan berkah, berkelimpahan damai sejahtera. Amin. Ini pesan Tuhan. Nah, sekarang di tahun 2025, siapa yang sudah dijawab doanya? Amin, puji Tuhan. Masih ada yang belum dijawab? Wah, percaya kalau belum dijawab, saya pasti dijawab doa saya. Gitu ya. Percaya. Kalau belum dijawab, percaya aku pasti dijawab. Karena akulah anak berharga, ya. Karena aku adalah anak kesayangan Yesus. Itu yang ada dalam hidup kita. Harus kita ingat. Nah, saya punya judul di sini, memperkatakan iman dan memperkuat jiwa. Itu harus kita ingat dalam hidup kita. Kita tetap memperkatakan iman kita kepada Yesus. Kita tetap ingat akan janji Tuhan. Kita tetap ingat akan kebaikan Tuhan. Tuhan itu selalu baik dan selalu
walaupun keadaannya tidak baik, tetap ucapkan itu baik. Pasti Tuhan memberkati hidup kita. Karena apa yang kita ucapkan itu yang jadi. Tetapi hati-hati, apa yang kita takuti itu juga. Makanya sebagai anak Tuhan, mari kita ucapkan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah anak berharga, hidup kita selalu bersyukur. Begitu dalam menghadapi persoalan hidup, ya, pencobaan, kita percaya Tuhan pasti menjawab doa. Amin. Pesan Tuhan. Pesan Tuhan berbuat saya tadi malam merenungkan. Dan merenungkan sampai jam 12. Belum selesai saya bikin catatan. Apa yang harus sampaikan Tuhan? Saya bikin sampai lelah saya. Udah, saya turun tidur aja. Puji Tuhan tadi pagi kita buka dengan puji yang tadi dibuka. Itu yang membuka kita Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang Daud. Ketika Daud dalam mengalami persoalan, permasalahan, dia menguatkan imannya, ya. Dia menguatkan jiwa, ya. Mari kita baca dalam Mazmur 100. Kita buka. Ini harus kita ingat, ya. Ketika kita masuk di tahun 2025, ya. Kita ikutin, kita teladani, ya, contoh Daud di sini. Kita buka dalam Mazmur. Ini Daud bermazmur di situ, ya. Itu di ayat 1 sampai dengan 22 tentang Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, kita baca bergiliran, ya. Sudah saya tampilkan dalam kitab Mazmur 103. Kita baca pelan-pelan, ya. Kita imani dan ini yang terjadi dalam hidup kita, ya. Dalam pujilah Tuhan hai jiwaku, ya. Dari Daud, ya. Sudah dapat semua? Ya, ya. Nah, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lanjut. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia yang ramah. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawan. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang ikhlas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan apabila tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya
yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan kuasanya di surga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala kuasanya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, ini begitu indah kalau kita baca ulang-ulang ini ya. Ini saya renungkan ya Pak. Tadi malam saya ulang-ulang juga. Begitu indah pemazmur ini. Ya, Daud ya menceritakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu peduli, Tuhan itu selalu berkuasa, kasih setia Tuhan itu selalu nyata. Amin. Ini yang diberikan dalam kehidupan kita hari ini. Ya, mungkin hari-hari ini atau ke depan. Ya, apabila terjadi sesuatu yang menggetarkan hati kita, membuat kita takut, khawatir, gentar menghadapi segala sesuatu, kita tetap memperkatakan ya iman kita kepada Tuhan dan memperkuat jiwa. Inilah kuasa yang diberikan kepada kita, anak kesayangan bahwa kita dapat berkata, bahwa kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, ayo tetap kuat. Ingatkan jiwa kita, ayo tetap kuat, ayo tetap maju, ayo tetap percaya. Ya, tetap percaya kita di dalam Tuhan. Jangan sampai kita kalah semangat. Ini Mazmur mengingatkan kita. Ya, jelas dalam Mazmur 103 ayat 1 dikatakan di situ, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Kita memiliki hati kita tenang. Amin. Tenang. Kalau kita tidak memiliki ketenangan, hati kita penuh dengan sesuatu tidak baik, pasti kita tidak akan bisa memuji Tuhan. Ini. Begitu juga saya ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menenangkan hati saya. Ketika saya bermazmur, saya tidak. Amin. Tenang. Begitu juga dalam kehidupan di tahun 2025 ini, kita harus tenang menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Amin. Kita lihat keadaan dunia sekarang. Keadaan dunia sekarang sedang mulai. Ya. Saya pernah rasakan dulu ketika saya pertobatan saya tahun 2017, saya doa puasa. Itu diingatkan bahwa waktunya tinggal singkat, ya saya dibilangkan setengah jam, dan itu terjadi, dan itu sekarang kita lihat keadaan sekarang. Kita tenang, kita tetap bersiap-siap, kita tetap berjaga-jaga, kita tetap siap sedia, kita tetap melakukan dan memuji-muliakan nama Tuhan. Amin. Ketika kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan tahu jalan-jalan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di tahun 2020. Amin. Itu kepada diri kita. Jangan sampai kita salah mengambil satu tindakan. Ya. Maka kemarin Pak Saudara bilang itu, ya, kebijaksanaan adalah mencegah terjadi sesuatu. Itu cara kita tenang, jika kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Terus dikatakan di situ, hai jiwaku. Nah, ini lagi jiwa kita ingatkan. Jangan sampai kita mengingat yang masa lalu, hidup kita seperti ini. Kita tetap aku memuji
percaya Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus baik. Itu kita ingat. Kita muliakan Tuhan. Ya, sehingga iman jiwa kita menjadi kuat. Amin. Amin. Saya berdoa begini karena ini pesan kan, pesannya yang Tuhan yang mau kita tetap tenang, kita tetap melakukan sama Tuhan. Ya, nah, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batin. Ya, pujilah, ingatkan kita hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam kekudusan Tuhan. Itulah kemarin saya telah menyampaikan, kekudusan adalah harga mati. Itu karena di dalam hidup dan kekudusan dan kebenaran itu ada benteng, ada jalan, ada pintu, ya, menuju kebenaran. Segala-galanya itu ada. Ya. Nah, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita juga bisa mengaktifkan kuasa Tuhan. Amin. Bisa belajar juga dan belajar sambil belajar, ya. Nah, lanjut dikatakan di situ, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Jangan sekali kita melupakan kebaikan Tuhan. Kita harus mengingat, kita sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang kita selalu disampaikan, dan itu selalu dinyatakan. Amin. Selalu dinyatakan dalam hidup kita. Makanya dalam pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Wah, itulah yang luar biasa ya. Hari kita diisi dengan pujian dan penyembahan, mengingatkan jiwa kita bahwa Tuhan itu selalu baik dan baik. Ini Mazmur Daud yang mengingatkan buat hidup diri dia. Ketika Daud ini mengalami permasalahan, ketika Daud mengalami suatu pencobaan, ketika Daud mengalami suatu penderitaan, tetap ingatkan jiwanya. Dilanjutkan lagi di situ di ayat yang ke-3, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Siapa sudah mengalami kesehatanmu? Siapa sudah disembuhkan? Ini saya tahu. Tuhan sudah sembuhkan saya di tahun 2017. Ya, ini Tuhan sembuhkan sakit saya, dan saya nggak bisa berdiri, hampir saya lumpuh. Itu Tuhan baik, sehingga saya bisa berdiri di sini. Karena saya ingin kakak. Itu aja. Nah itu ya, sudah mereka benar. Air mata itu sudah mengalir. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ya, itu percaya. Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah jalannya. Kita percaya ya, kita berpulihkan, kita tetap bersemangat. Nah, lanjutnya di situ di ayat yang ke-6, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Dia menebus kita sehingga kita mengalami kehidupan yang kekal. Ini ya, ini saya ingat ya. Saya ketika berdiri di sini, itu dia saya. Yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya menceritakan juga pengalaman saya, seperti Daud juga menceritakan pengalaman hidupnya. Ketika saya di tahun 2025, saya sudah terima Yesus dan tebus saya. Tapi saya sia-siakan itu tebusan pengorbanan Yesus. Akhirnya apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya jatuh dari atas, dan saya dilemparkan ke tempat yang gelap, dan sangat gelap, dan sangat mengerikan. Tetapi ketika di tahun 2017 di situ saya jatuh sakit, saya tidak percaya, dan di situ Tuhan selamatkan hidup saya. Ya, Tuhan bawa saya ke tempat yang indah, yang terang, ya, berikan dalam hidup saya, sehingga saya dilepaskan dari dunia orang mati itu, dan saya sekarang melihat kemuliaan Tuhan. Amin.
kita lakukan kehendak-Mu. Cuma setia. Ini percaya ya. Yang memahkotai Engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Inilah dia yang selalu memahkotai kita. Terus Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Amin. Di tahun 2023 kita harus lahir baru, semakin baru. Ini kisah Tuhan, karena di dalam Tuhan ada rencana yang indah. Ini masa muda kita, berarti masa depan kita itu penuh pengharapan seperti burung raja ya. Ingatkan jiwa kita seperti itu. Pada tahun ini hidup saya semakin hari semakin di hadapan Tuhan. Amin. Masih semangat? Masih panjang ini. Saya cuma sampaikan ini pelan-pelan ya. Kita terus belajar pelan-pelan. Nah, di ayat yang ke-6, Tuhan menjalankan keadilannya dan hukum bagi segala orang yang diperasnya. Amin. Tuhan selalu adil. Ya, kalau usah khawatir kalau kita hidup kita dijelekin orang, ya, maupun kita dapat menerima sesuatu tidak baik, tetap lakukan bagian kita. Kita tetap mengampuni orang. Tetap percaya Tuhan itu adil. Tuhan itu selalu bela hidup kita. Amin. Ini yang saya dapat. Ini saya dapat dialami ini. Tapi saya lakukan bagian saya. Saya sudah lakukan bagian saya. Ya. Tetapi masih ada juga yang tapi saya tetap maju. Pak Gembala bilang tetap lepak 5 dan 6. Sementara orang tidak berbuat apa-apa. Ya saya pikir ini yang benar juga ya. Saya tetap melakukan Tuhan. Saya tidak fokus akan kebaikan itu, tapi saya fokus akan janji Tuhan. Amin. Ini harus kita Tuhan itu adil. Ya. Lanjut lagi ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ini ya, Daud mengingatkan ya, bahwa perjalanan umat pilihannya itu selalu disertai sepanjang masa. Begitu juga kehidupan kita. Amin. Percaya aja ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Amin. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Itu Tuhan. Kita lihat Tuhan itu selalu sabar. Ya, sabar, berlimpah kasih setianya. Ketika mungkin kita menghadapi sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita jatuh dan dosa mungkin, percaya, mari kita kepada Tuhan, rendahkan diri di hadapan Tuhan akan pulihkan hidup kita. Amin. Ini contoh seperti Daud yang dialami dia kejadian Daud di sini. Tuhan, lanjut lagi ya. Tuhan adalah ayat 9. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Inilah pribadi Tuhan. Dia selalu setia, dia selalu sabar, dia selalu kasih. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, wah, kasih Yesus itu begitu indah. Saya juga alamin itu ya, perbuatan saya dulu sangat menyakitkan hati. Tapi Tuhan itu hapus semua, sehingga kita sekarang menjadi anak kesayangan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan hidup kita. Di ayat ke-9, di ayat ke-10, ayat 11 ya. Apa bunyi yang 11 itu? Ayo kita baca. Kita baca. Tetapi setinggilah di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ya kan? Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Siapa? Yesus Kristus. Ya, atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah ini ya, atas orang yang takut akan Dia. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena di situ
kunci pemulihan, ya, pengampunan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Ini kunci pemulihan dan pengampunan terjadi di dalam hidup kita. Harus kita ingat. Ini kasih takut akan Dia. Berarti apa yang kita perbuat? Kalau takutkan Dia itu sudah tahu semuanya kan? Nah, ketakutannya bukan seperti ketakutan kita di dunia ya, yang menghadapi sesuatu yang mengerikan seperti itu ya. Nah, ketakutan ini seperti ketakutan Yosua ya, ketika dia masuk di dalam satu perjanjian, dia takut. Tapi kalau dia kan kuatkanlah hatimu, ya. Maksudnya, ketika kita menghadapi di dunia ini, kita pandang Yesus, kita selalu aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tapi yang dimaksud firman Tuhan ini takut akan Allah. Inilah suatu kekuatan untuk memulihkan kehidupan kita, mendorong kita berbalik dari jalan yang jahat ke jalan kebenaran. Sudah yang lalu nggak boleh aja. Sekarang aku lahir baru, aku maju, aku bersemangat, aku harus bangkit. Amin. Ini yang Tuhan mau ya dalam hidup kita. Nah, takut akan Allah, takut akan semua ketetapan Allah. Apa sih ketetapan Allah? Lalu adalah aturan-aturan. Ya, kita harus tetap bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, melakukan bagian kita. Ya, takut akan Allah adalah berusaha untuk dekat dengan Allah. Ya, mencintai firman-Nya. Apalagi selalu apa yang diperintahkan Tuhan dan hukum-hukumnya. Itu yang dimaksud takut akan Tuhan. Ya, semakin hari kita melihat ada satu hal, ya, jangan sampai kita kendor. Itu banget. Kita dari hari ini mengerikan. Tetapi di situ sekarang saya lihat sekarang itu di Amerika itu banyak orang kembali membaca firman itu. Apakah kita mau seperti itu? Dibakar dulu, baru ternyata usaha. Kita tetap setia aja. Amin. Setia katanya, setia. Awalin atau dengan setia, akhiri dengan setia. Katakan setia. Belum apa? Setia. Ini yang dibawa Tuhan ya. Kita setia sama Tuhan. Di situ ya. Nah, kita harus dengarkan hukum Tuhan ya. Gak usah jelas itu lebih panjang dan lebar. Nah, sini jelas ada berkat ya. Berkat-berkat dari Allah yang diberikan kepada yang takut akan Tuhan. Ya, Pemazmur Daud mengingatkan kita, ketika kita takut akan Tuhan, ada berkat-berkat. Berkat apa? Ya, sini katakan jelas ya di ayat yang ke-12 tadi ya, lanjut lagi ke 12. Nah, di situ ayat 12 kita baca, coba dibaca ayat 12. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Ya, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berkat apa? Berkat pengampunan. Bahagia kita bisa datang ke sini. Kita datang di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita dapat masalah, dapat problem hidup, ya, mungkin kita melanggar dosa, ya, kita tidak berkutik. Ketika kita datang di kaki Tuhan, ya, kita merendahkan kaki Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, ya, dan meminta bimbingan, sehingga Tuhan akan mengampuni. Ya, ini Tuhan akan mengampuni. Ya, inilah berkat yang harus kita lihat ya. Berkat kasih pengampunan. Nah, yang kedua, ya, di situ ayat yang ke-13 dan 16. Itu apa? Ya, coba dibaca lagi, kalian baca. Ayat 13 sampai 16. Ya. Seperti Bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa
seperti bunga di padang demikianlah ia berbunga. Nah, inilah intinya apa? Berkat apa? Berkat belas kasihan. Amin. Berkat pemeliharaan sepanjang masa. Dia ada lagunya tadi, bunga, lagunya ada bagikan bunga yang hanya bisa berjalan, hanya datang kepada Tuhan. Di sini kehidupan kita tuh seperti bunga katanya, enggak ada artinya. Makanya selagi kita hidup di dunia, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Karena di situ ada kehidupan yang kekal. Ini kita ingat. Ini saya bersemangat dari sana ke gereja ke sini itu apa? Ya karena saya ingin bersyukur pada Tuhan. Ketika dalam perjalanan begitu susah, menempuh jalan itu, bagikan begitu dalam. Kenapa? Saya ingat tadi ini. Ya ada berkat. Ya ada berkat kasih. Berkat pemeliharaan sepanjang masa. Jelas dalam Keluaran 23 ayat 25 di situ ada berkat juga. Ketika kita taat datang kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, semua berkat kita akan dilimpahi semua ibu dan penyakit itu dijauhkan dalam hidup kita. Ya, ini kita ingat dalam hidup kita. Ya, dan yang ketiga di situ ya berkat dari Allah yang diberikan kepada yang takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-17 di situ sampai 19 ya. Biar saya baca ulang ya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Berkat apa? Berkat kesetiaan. Amin. Berkat kesetiaan dan kebaikannya kepada kita, anak kesayangan Tuhan Yesus, sehingga sepanjang hidup kita selalu aman dalam hidup. Inilah berkat yang kita dapat ketika kita takut akan Tuhan, ya melakukan perintah Tuhan. Marilah kita tetap bersemangat, tetap berfokus kepada firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan, ya. Ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di ayat yang terakhir di sini luar biasa ya. Lagu pujian tadi itu, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa. Ini yang terakhir ya, seperti ini ya. Mengingatkan kita harus bangkit, kita bersemangat ya. Mari kita baca ayat terakhir ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala kuatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Amin. Wah, selesai. Ini firman Tuhan. Kita harus bersemangat ya, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ya, di dalam nas firman Tuhan ini ya, saya dapat simpulkan ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di situ di dalam ayatnya, di ayat 1 sampai 5, kita diingatkan, kita ingat bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan anak-anaknya. Ya, kita harus ingat dalam hidup kita, dalam jiwa kita ingat Tuhan itu selalu memperhatikan saya. Tuhan itu selalu lihat saya. Tuhan itu sertai saya. Ini selalu percaya aja. Ketika saya berdiri di sini pun, saya mendengar kata-kata ini, maka saya bangkit. Amin. Di situ diingatkan kita untuk jiwa sendiri untuk memuji Tuhan. Amin. Ini Tuhan yang kata mengingatkan pemazmur ini, mengingatkan jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Ingat jiwa kita ketika kita melakukan sesuatu.
jiwa kita melakukan mengingat akan janjinya itu mati. Ya, ini Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kenapa? Ya, karena dalam pribadi pemazmur dalam hal ini Daud sudah merasakan bagaimana dia dipulihkan, diampuni, dilindungi, diberkati. Ya, menerima berkat yang luar biasa. Ini ya pesan Tuhan. Ya, kita harus ingatkan jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, di situ dalam ayat 6 sampai 19, Daud mengatakan bahwa kasih setia Tuhan pasti dialami oleh umatnya. Amin. Tadi lagu puji itu kasih setia Tuhan selalu dinyatakan kepada umatnya, kepada kita semuanya pada hari ini. Amin. Karena kita adalah anak kesayangan Tuhan, kita adalah harta yang berharga di mata Tuhan. Ya, kasih setia itu selalu nyata. Ya, jangan ragu akan kasih Tuhan. Ya, walaupun kita sekarang menghadapi mungkin pekerjaan yang begitu tidak menentu, percaya, lakukan dengan semangat, melangkah, ya, melangkah untuk maju, aku pasti bisa, ya, pasti Tuhan itu akan berikan, ya, karena pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata, kasihnya selalu nyata. Yang ketiga dari kita ingatkan untuk selalu bangkit, ya, bersemangat. Amin. Ya, tadi malam saya renungkan lagi itu dalam Yesaya 60 ayat 1. Baca sampai akhir itu ya, bangkitlah, terang dan terbit kegelapan. Kita harus bangkit. Amin. Kita harus bangkit, ya, jangan kendor. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, ya. Untuk pemimpin pujian saya berdebat. Nah, inilah jadi Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita diingatkan untuk selalu tenang, ya. Kita tetap bangkit, kita tetap perkatakan iman kita, jiwa kita yang akan, ya, maka hidup kita akan selalu mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Amin. Ya, untuk musik, ya, kita harus bangkit, ya, sampai kita kedor di tahun 2025. Tuhan selalu di hati kita. Itu aja. Dan percaya inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Kasih Dia selalu nyata. Ya. Lalu kita akan berpujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya. Jangan kita tinggalkan Yesus. Dia langsung bersegala-galanya dalam hidup kita. Tetaplah kita bersungguh-sungguh dan kita berdoa di tahun 2025. Awalnya dengan setia, akhirnya juga dengan setia dalam segala perkara. Semua bangkit berdiri. Kita harus menghadapi Tuhan dan kita.